Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil tugas kelompok kami. Berikut ini anggota dari kelompok 6. Terdapat banyak jenis-jenis relasi, diantaranya yang pertama itu ada relasi one mode atau relasi satu tipe. Relasi ini dapat dikatakan satu tipe jika sebuah jaringan mempunyai tipe aktor yang sama. Yang kedua ada two mode atau relasi dua tipe. Relasi dua tipe merupakan jaringan yang memiliki tipe berbeda antar satu aktor dan aktor yang lainnya. Yang ketiga itu ada relasi directed atau terarah. Di dalam relasi terarah ini terdapat pengirim, penerima, subjek, dan objek. Relasi yang terarah biasanya terdapat anak panah pada setiap jaringannya. Dan yang keempat ada undirected atau relasi tidak terarah. Di dalam relasi ini tidak terdapat pengirim, penerima, subjek, dan objek seperti relasi sebelumnya. Selanjutnya ada tipe relasi simetris. Tipe relasi simetris ini bersifat dua arah. Setiap aktor yang ada di dalam jaringan mempunyai peran yang sama. Jika salah satu aktor dihilangkan, akan menghilangkan fungsinya. Selanjutnya ada relasi asimetris. Dalam relasi ini terdapat satu pihak yang berperan dominan dan pihak lainnya tidak memiliki peran atau disebut tidak dominan. Yang terakhir ada value dan unvalue. Kalau relasi value di dalam jaringannya menyertakan nilai intensitasnya, sedangkan relasi unvalue di dalam jaringannya tidak menyertakan nilai intensitasnya. Materi kuesioner. Materi kuesioner terbagi menjadi 3. Yang pertama ada name generator. Name generator yaitu menyebutkan aktor yang memiliki relasi dengan responden. Pertanyaan name generator adalah pertanyaan inti dari terpenting dalam analisis jaringan tentang siapa saja aktor yang menjalin relasi dengan informan. Berikut ini contoh dari name generator. Yang kedua, name interpreter. Name interpreter yaitu mengkonfirmasi relasi aktor yang disebutkan oleh responden. Pertanyaan name interpreter hanya bisa ditanyakan jika sudah mendapat sejumlah nama, yaitu name generator. Kita bisa menanyakan kepada informan bentuk dan jenis hubungan dari setiap nama yang disebut. A. Keeratan relasi. Pertanyaan ini ingin mencari tahu seberapa dekat hubungan antara aktor dengan aktor lain dalam jaringan. B. Identitas aktor. Pertanyaan ini digunakan untuk mengidentifikasi derajat persamaan di antara aktor-aktor dalam jaringan. Jenis pertanyaan yang digunakan yaitu yang pertama, sosiologis demografis, yaitu pendidikan, penghasilan, jenis kelamin, etnis, asal, agama, dan sebagainya. Yang kedua, psikografis, yaitu sikap, orientasi nilai, dan sebagainya. Berikut ini contoh dari name interpreter. Dan yang terakhir ada name interletters. Name interletters, pertanyaan ini ingin mengetahui bagaimana relasi setiap nama atau name generator. Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana masing-masing aktor dalam jaringan saling mengenal satu sama lain. Berikut ini contoh dari name interletters. Format pertanyaan yang pertama itu ada nama aktor. Di dalam nama aktor terdapat roster dan free recall. Pada free recall atau pertanyaan terbuka, peneliti menyiapkan informasi mengenai relasi yang ingin diteliti. Dan selanjutnya, peneliti meminta responden untuk menyebutkan nama. Format ini memberi kebebasan pada responden untuk menyebutkan siapa saja anggota jaringannya. Sedangkan roster, peneliti hanya menyiapkan nama-nama yang ada pada pertanyaan. Kemudian responden dapat memilih nama pada pertanyaan yang sudah disiapkan peneliti. Format pertanyaan yang selanjutnya adalah jumlah aktor. Ada pilihan bebas atau free choice dan ditetapkan, fixed choice. Yang pertama itu ada free choice. Free choice dalam penentuan jumlah aktor, responden bebas untuk menjawab berapapun nama aktor yang ia sebut, asalkan aktor tersebut masih berada di dalam jaringan. Yang kedua ada fixed choice. Fixed choice dalam penentuan jumlah aktor, peneliti telah menetapkan jumlah aktor yang dapat disebutkan oleh responden. Format pertanyaan yang terakhir adalah urutan nama aktor. Ada ranking dan non-ranking. Yang pertama itu ada ranking. Dalam urutan nama aktor dengan cara ranking, responden diminta untuk menyebutkan nama anggota jaringan, serta diminta untuk membuat ranking atau urutan. Yang terakhir ada non-ranking. Dalam mengurutkan nama aktor dengan cara non-ranking, responden hanya diminta peneliti untuk menyebutkan nama anggota jaringan tanpa harus mengurutkan anggotanya. Skala pengukuran terbagi menjadi 4,
yaitu skala nominal, ordinal, interval, dan rasio. Skala nominal digunakan untuk mengetahui relasi antar satu aktor dengan yang lainnya, atau juga bisa dibilang skala nominal sebagai pembeda antar kategori. Angka 0 berarti aktor tidak memiliki relasi. Angka 1 digunakan untuk aktor yang memiliki relasi. Contoh kasus ketika Dodo tidak mempunyai teman, maka ditulis 0. Ketika Rudi memiliki 4 orang teman, angka yang diberikan kepada Rudi adalah 1. Jadi tidak terpengaruh oleh berapa banyak relasi. Angka hanya dijadikan simbol. Yang kedua, skala ordinal, di mana angka digunakan sebagai pengukuran kekuatan relasi antar aktor. Contoh, Randy sangat sering menjawab pertanyaan, maka diberi angka 4. Bobby tidak terlalu sering menjawab pertanyaan, maka diberi angka 2. Ketiga, yaitu skala interval. Skala interval memiliki tingkatan lebih tinggi dari nominal dan ordinal karena mencakup keduanya. Skala interval memiliki jarak yang sama antar kategori dan angka juga digunakan sebagai urutan kekuatan relasi. Terakhir, skala rasio yang memiliki karakteristik ketiga skala pengukuran sebelumnya. Skala rasio dimulai dengan nilai 0, sehingga angka 0 dalam data yang berukuran rasio diartikan sebagai tidak ada. Dan semakin tinggi nilai dari data berskala rasio, berarti semakin tinggi nilai data tersebut. Biasanya sering digunakan untuk pengukuran tinggi, berat, umur. Teknik wawancara. Terdapat 5 teknik wawancara. Yang pertama, wawancara tatap muka, yaitu di mana kuesioner tidak diserahkan langsung kepada responden. Yang kedua, responden isi langsung pertanyaan, tetapi memiliki kekurangan, yaitu tidak memungkinkan adanya penyelidikan lebih lanjut dari peneliti terhadap respon dari koresponden. Yang ketiga, ada telepon. Mudah dijalani, tapi durasi juga terbatas dan tidak bisa menanyakan hal yang sensitif dan lebih dalam. Yang keempat, ada surat. Lebih mengirit biaya daripada wawancara secara langsung, tetapi minim respon, jadi harus persetujuannya kedua antar peneliti dan responden. Yang terakhir, ada email. Sama seperti surat, tetapi tidak bisa dijalani ketika responden tidak memiliki email, dan biasanya juga responnya rendah. Itu dia presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.